bosku, kembali lagi di channel kita. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang pendidikan di perguruan tinggi gitu ya, baik swasta dan negeri. Nah, kali ini agak sedikit spesial. Saya ditemanin oleh bosku nih yang di samping saya ini, yang merupakan salah satu praja di kampus Jatinangor. Jatinangor. Mungkin biar lebih afdol bisa langsung perkenalan singkat ya dari bosku yang di samping. Silakan. Kenalkan, nama saya Fitra Nika Wijaya. Saya lulusan IPDN tahun 2019. Saat ini sedang kerja di BKD Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali ya. Jadi ini agak-agak apa ya? Satu hal yang istimewa gitu ya. Kita bisa belajar langsung dari orangnya gitu. Sebenarnya ini apa? Manggilnya bosku aja ya? Atau sebut nama atau gimana? Bebas lah, mana Bebas ya. santainya kan. Mana nyamannya ya? Sebenarnya apa sih yang memutuskan bosku Fitra sampai akhirnya itu bisa aku pengen melanjutkan studi ini di kampus Jatinangor. Kalau menentukan pilihan itu sebenarnya bukan dari cita-cita awal. Cita-cita awal saya dulu kan ingin menjadi seorang pilot. Oh iya. Hampir bawa mimpi dua kali. Masuk SMA berubah menjadi seorang dokter. Betul. Nah, tapi memang ada dua sisi sih kenapa saya menentukan ini masuk IPDN. Sisi pertama memang ada kekhawatiran diri dan orang tua, bukan saja sih persiapan untuk menghadapi dunia pekerja saingan kan, apalagi di kedepannya di zaman kita nanti jumlah penduduk usia produktif di puncak-puncaknya ya kan. Nah, saingnya semakin ketat. Oleh pada itu aku dan orang tua mensiasatinya pada kita bersaing ke depannya, lebih baik kita bersaing dini ya. Persiapan di maka saya itu memutuskan untuk sekolah kedinasan. Sisi kedua kenapa saya memilih PDN, ini pengalaman sendiri ketika berhadapan langsung dengan pelayanan pemerintahan. Ada perbedaan antara pelayanan pemerintahan dengan pelayanan BUMN ya kan, dari segi fasilitas maupun pelayanan. Waktu itu kita merasa bahwa ketika kita berhadapan dengan pelayanan pemerintah, kita tidak senyaman apa yang kita dapatkan seperti bank dan lain-lainnya. Maka dari itu saya ingin memutuskan bahwa inilah tugas saya, ingin membuat sedikit mampu saya nantinya, supaya apa yang saya rasakan saat ini tidak dirasakan untuk kedepannya. Jadi dua sisi kenapa saya milih. Ya. Jadi dua alasan utama. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan masa depan yang baik gitulah ya. Dengan gak apa-apa nih susah-susah dulu di awal, tapi nanti akan lebih mudah gitu ke depannya ya. Nah, yang kedua karena pengalaman pribadi dengan mendapatkan perbedaan nih, pelayanan pemerintah sama pelayanan di BUMN gitu. Jadi dengan pengalaman ini jadi motivasi gitu buat pengen jadi bagian untuk melakukan perubahan gitulah ya sederhananya. Nah, dari kisah ini kan masuk IPDN ini nggak mudah gitu. Banyak tahapan-tahapan seleksinya, dan juga nggak semua orang lah punya kesempatan gitu ya. Tapi ada banyak orang tuh pengen gitu. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Nah, dengan kondisi ini ada juga anggapan bahwa kampus IPDN atau kampusnya birokrat ini hanya dikhususkan untuk kaum elit. Bagi bosku Fitra ini gimana nih dengan anggapan-anggapan seperti itu? Ini kan anggapan kayak ini kan seperti anggapan orang yang menganggap di COVID-19 kan sudah ringan bicara, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa. Nah, ini kan kalau kita ada anggapan kampus IPDN itu campur orang pejabat, nah ini coba sekali lah main di kampus atau langsung gitu ya. kenali raja-rajanya, sebutnya aja lah teman-teman pentingan saya itu orang tuanya sebagai latar belakang, ada yang PNS, ada yang petani, pedagang, swasta, dan pensiunan. Saya aja waktu saya daftar IPDN, orang tua saya sudah pensiun. Sekarang itu memang siapapun memiliki kesempatan tuh kepentingan. Jadi tidak untuk masuk ke kampus IPDN itu tidak hanya terbatas untuk kaum tertentu saja gitu ya. Jadi dikhususkan untuk semua golongan
dari manapun asalmu, backgroundmu bagaimana gitu, kalau memang kamu berkompeten. Berkompeten dan memang masuk persyaratannya gitu dan lulus semua tahapan seleksinya, ya kenapa enggak gitu ya. Nah terus dengan pengalaman bosku nih, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya tuh penting untuk diketahui bosku sekalian tapi nggak banyak gitu orang tahu informasinya gitu. Mungkin dengan sistem pembelajarannya atau dengan proses yang dijalankan selama 4 tahun itu, atau ikatan dinas setelah itu gimana? Oh ya, kan saat ini banyak beranggapan bahwa IPD itu seperti kayak dulu ada yang kekerasan. Itu kan apa yang dianggap orang itu cerita lama, apa yang ditampilkan oleh media itu video lama. Kalau kita zaman sekarang, apalagi sudah ada HAM, itu sistemnya udah diubah, sistem kekeluargaan antara kakak dan adik, ya adik senior dan junior. Maka jika ada orang tua atau adik-adik yang ingin masuk IPDN, tenang, insya Allah kasus-kasus yang lama itu tidak ada lagi di IPDN. Sudah jadi film lama gitu Ada ya. film lama, cerita lama itu. Tidak perlu khawatir lagi ada semacam tindak kekerasan gitu lain sebagainya, karena memang sudah, selain memang sudah dilindungi oleh produk hukum yang HAM tadi lain sebagainya, juga budaya yang ditumbuhkan di lingkungan internal kampus juga yang tadi menerapkan kekeluargaan sebagai kakak adik, adik asuh, ya adik asuh yang itu lebih mendekatkan kita gitu, lebih harmonis lah hubungan antar kakak tingkat dan adik tingkat. Selain itu ada juga pertanyaan pada saya bahwa apakah IPDN itu ditanggung biaya atau ada SPP-nya, bahwa kita kasih tahu bahwa IPDN itu dari awal tes sampai kita pendidikan sampai kita wisuda itu ditanggung oleh negara, baik itu biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya di lapangan, seragam, asrama, semua ditanggung negara. Hal itulah menjadi beban kami semua bahwa harus semua yang kami dapatkan kita kembalikan kepada negara dalam bentuk sama bakti kita semua ya kan. Mantap. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa itu ada apalagi embel-embel saya menjanjikan bisa masuk IPDN, itu tidak benar, semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya apapun dari tahap pendaftaran, pembelajaran sampai lulus pun gitu ya, tidak ada biaya sama sekali. Nah dari 4 tahun ya kontrak pembelajaran ini, 4 tahun pendidikan ini di mana sih, atau momen apa sih yang paling spesial gitu ya bosku punya, dan kenapa momen itu jadi spesial? Selama pendidikan kan kita berkumpul di satu tempat seluruh Indonesia, disitulah momen yang saya bersyukuri, saya dapat mengenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika kita ingin pergi ke Aceh, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi ataupun di Papua, kita ada yang bisa kita telepon, ada yang kita bisa hampiri atau kita bisa minta tolongin. Jadi situ sih saya bersyukur memiliki teman, kolega di seluruh Indonesia. Di jaring yang diperluas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, karena disatukan di kampus itu ya apa ya, miniaturnya Indonesia gitu lah ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke tadi ada semua gitu. Ketika berkunjung ke provinsi X, kontak hubungin ini, ada provinsi B, ada provinsi lain sebagainya. Nah dari pembicaraan kita tadi, mungkin ada yang terpenting ya, di bagian yang terpenting adalah sebenarnya buat masuk, kan ada banyak tahapan seleksi ya buat masuk ke IPDN ini. Sebenarnya ada nggak sih kayak tips dan trik atau hal-hal yang sebenarnya itu banyak orang tidak terlalu memperhatikan itu secara detail, tapi ternyata hal sekecil itu tuh menjadi faktor penentu. Misal nih misalnya ini aku nggak tahu ya sebagai orang awam, misal di bagian tes kesehatan gitu, misalnya pemeriksaan gigi yang orang nggak terlalu memperdulikan gitu karang gigi dan sebagainya, tapi ternyata di tes kesehatan karang gigi itu berdampak yang signifikan gitu untuk menentukan kelulusanmu di tes kesehatan gitu. Nah mungkin ada tips dan triknya gitu. Kalau yang dianggap sepele ini kan tensi biasanya. Kalau kita anggap sepele, tensi itu bisa menggugurkan kita. Jika tes sekali, 2 kali, 3 kali masih tinggi, itu bisa menggugurkan kita.
tensi darah gitu. Daerah itu yang Kalau dianggap kita sepele. kalau kita breakdown gitu dari tes awal sampai tes akhir gitu. Oke. Ada beberapa tahap tes PDN. Yang pertama kita jelaskan dulu dari Ya, awal sampai dari awal akhir. sampai akhir. Yang pertama adalah SKD, itu adalah sistem kayak sistem CPNS biasa. Yang kedua adalah kesehatan 1, yang ketiga adalah kesehatan 2, yang keempat adalah psikotes, kelima smapta, dan keenam ada pantohir. Nah, kita jelaskan SKD ini. Ini SKD mungkin udah familiar di kita semua kan, udah Tertulis. tiap tahun diadakan oleh pemerintah untuk tes CPNS. Itu tidak jauh beda antara soal-soalnya dengan CPNS biasa. Kita lulus SKD, ini sistem penilaiannya adalah sistem gugur. Setiap tahap pasti ada yang digugurkan. SKD, kita lulus SKD, selanjutnya adalah tes kesehatan 1. Biasanya ini adalah tes di permukaan luar, seperti buta warna, gigi, kulit, dan lain-lain. Setelah kita lulus kesehatan 1, kita lanjut ke kesehatan 2, yaitu organ dalam, konsen, jantung, ginjal, kencing, dan lain-lain yang berhubungan dengan organ dalam. Kita lulus kesehatan 2, masuk ke tahapan 4, yaitu psikotes. Nah, di sini sebenarnya banyak orang yang gugur bukan beranggapan bahwa dia tidak bisa menjawab, tapi sebenarnya dia tidak tahu cara menjawabnya. Nah, jadi di sini saya menyarankan bahwa jangan anggap sepele psikotes. Sebisa mungkin kita ikut training sedikit lah. Ada training cuma 2 kali pertemuan dan 1 kali konsultasi, itu saya sarankan supaya kita mengenal sedikit soal psikotes. Karena kita tahu bahwa kita menganggap benar belum tentu itu benar menurut pengujinya, ya kan? Jadi jika kita tahu cara mengerjakan psikotes, kita bisa mensiasatinya. Dan terakhir adalah yang tahap selanjutnya, yang pemetaan. Di sini saya udah mulai melatih fisik itu dari SMA. Kita rutin lah, misal lari. Mungkin kalau kita nggak biasa lari, langsung kita uji coba lari 6 putaran, itu mungkin akan teler, ya kan? Nah, jadi usahakan minimal lah dari sejak kelas 3 SMA, kita tuh, kalau sistem saya latihan lari dulu, saya harus konstan 5 menit dulu latihan. Lari 5 menit. Besoknya naikkan 10 menit. Entah itu dapat berapa putaran. 10 menit, 15 menit, 30 menit. Baru setelah itu kita latihan dengan periode. Mungkin 12 menit saya dapat berapa putaran. Mungkin hari ini 2 putaran. Minggu depan wajib 3 putaran. Bulan depan wajib 5 putaran. Jadi kita tidak harus memaksakan diri harus bisa, tapi harus perlahan kita mencobanya. Maptan itu ada lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan 1 run. Setelah kita lulus maptan, kita akan lanjut ke pantohir pusat, pampus. Di situ kita di pusat dites ulang. Kesehatan kita tes ulang. Di sana ada tes SKB, lanjutan dari SKD, terus wawancara. Itu apa akhir di pantohir. Ada dua poin utama yang sempat saya rekam ya. Beberapa tips yang penting untuk diperhatikan ketika ingin mengikuti tes untuk menjadi praja IPDN. Yang pertama tadi adalah di tes psikotes. Ketika akan ingin mengikuti tes psikotes, akan lebih baik itu kalau misalnya bosku sekalian itu memilih satu pelatihan gitu ya. Training yang 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan, 1 kali konsultasi. 2 kali pertemuan, 1 kali konsultasi. Nah, ini akan sangat membantu karena dia akan memberikan gambaran gitu bagaimana, kan kita mau nggak tahu nih gimana, seenggaknya tuh ada yang memberikan oh gini nih arahan tesnya gitu lah sebagainya. Terus di bagian ke samaptaan ini ya di semua proses yang kita hadapi ya nggak semuanya akan kita dapat dengan instan gitu ya. Yang tadi lari 12 menit, gimana caranya kita melatihnya secara perlahan gitu, yang bertahap tadi. Pertama berapa putaran, terus ditingkatkan lagi sampai pada akhirnya kita sudah mencapai titik di mana standar yang harus kita penuhi gitu dengan latihan yang bertahap tadi gitu. Tapi ini nih ya yang perlu kita ketahui juga ya dari Bosku Pitra adalah di tes pantuhir ya, yang terakhir tadi kan ada langsung 3 tes tuh. Kalau yang lain kan satu-satu semua ya. Di yang terakhir kan 3 tes. Nah ini gimana nih untuk mensiasatinya 3 tes yang dilangsungkan dalam satu penentuan? Gimana ya bahasa sederhananya? Makanya gini,
kalau tadi kan T1, SKD, kesehatan 1, kesehatan 2, terus apa psikotes sama aptaan. Nah, yang di Pantuhir nih dia langsung 3 tes gitu. Nah, ada nggak sih tips-tips khusus gimana biar mungkin kita nggak terlalu fokusnya nanti terlalu mempersiapkan wawancara, tapi ternyata SKB yang ininya terlupa nih, atau misalnya terlalu fokus SKB nanti wawancaranya nggak maksimal dan sebagainya. Nah, ini gimana nih tips dari Fitra waktu ikut tes gitu? Kalau di Pantuin sifatnya itu mengulang sebenarnya, di tes mengulang. ulang. Jadi kalau kita merasa gitu bahwa sehat udah dia sehat-sehat sudah aja gitu ya, fisik udah. sudah oke daerah, sudah kita tinggal jaga aja stamina, jaga kesehatan ketika di Pantuin itu palingan kita persiapkan wawancara dengan SKB. Kalau untuk wawancara dengan SKB itu apa yang perlu dipersiapkan gitu? SKB kan berhubungan dengan bidang pemerintahan. Karena kita wawasan kita mengenai pemerintahan, undang-undang, politik, budaya, mengenai isu-isu terkini. Kalau tentang wawancara, yang paling pokok itu pasti pertanyaan dari wawancara itu, kenapa Anda memilih PDN? Terus apa sih visi misi Anda jika diterima di PDN? Tujuan Anda, terus prestasi ditanya. Kalau prestasi itu sebegitu menentukannya, Bang? Enggak, itu palingan nambah poin aja. Apa nama poin? Tadi disebutkan bahwa salah satu pertanyaan itu, misal pertanyaannya adalah apa tujuan gitu? Apa tujuan masuk ke PDN? Nah, kalau misalnya kita melamar ke beasiswa gitu ya, mereka kayak punya apa ya? Kayak parameter sendiri gitu. Misalnya kamu melamar beasiswa, kamu udah melakukan apa? Terus kamu dengan beasiswa ini kamu bakal ngapain? Dan setelah kamu mendapatkan beasiswa ini, kamu akan ngapain gitu? Nah, kira-kira kalau misalnya dari Bosku Fitra gitu, untuk tujuan IPDN ini ada kayak 1-2 kalimat yang wah ini powerful banget nih, jangan sampai ketinggalan gitu. Kalau dengan kalimat-kalimat saya akan mengabdi ke daerah gini-gini, atau ya udahlah ikuti aja seyakinnya kamu gitu. Kalau dari pertanyaan wawancara itu sebenarnya nggak sedetail apa yang ditanyakan itu kan. Bagaimana kita menggambarkan secara general, secara umum apa sih tujuan kita dan ini kan. Kalau misalnya ketika saya menjawab tahun 2015, saya mengikuti tujuan dari pemerintahan. Apa itu fungsi pemerintahan? Itu adalah pertama pelayanan, yang kedua adalah pengikat bangsa, dan ketiga adalah saya lupa. Itu tadi apa poin apa? Pertama, pemerintah kan fungsinya adalah pelayanan, pengikat bangsa, dan ketiga itu pemberdayaan. Itu fungsi dari pemerintahan. Mungkin dengan penjabaran itu ya ada, ya tiap orang sebenarnya punya prosesnya masing-masing, punya jalannya masing-masing, tapi dari apa ya, kita bisa belajar gitu dari proses orang yang terdahulu gitu. Bukan mesti kita akan mengalami posisi yang sama dan dengan cara yang sama gitu, tapi dari pelajaran orang yang terdahulu kita kayak kalau yang kayak gini nih bagus nih untuk dipersiapkan gitu. Kalau kayak gini nih bisa jadi pembelajaran gitu. Nggak mesti plak sama gitu kan ya. Nah, dari selama pendidikan terus ini udah mengabdi kan tahun ya, 1 tahun mengabdi di Pemprov. Selama 1 tahun ini gimana nih bedaannya dari kan udah melewati 3 fase ya, dari sebagai yang ngikut tes, sebagai yang mencari-cari di mana tempat untuk belajar ilmu di pendidikan tinggi gitu ya, terus akhirnya resmi belajar di kampus Jatinangor gitu, kampus birokrat, dan sekarang udah selesai pendidikannya terus langsung bekerja gitu. Gimana nih kalau kesan-pesan terlalu feel-nya apa gitu. Iya feel-nya gimana nih? Jadi dari sistem IPDN itu sini udah mempersiapkan sih supaya kita nggak terlalu kaget dalam kerja. Maka di akhir semester itu setiap tahunnya kita adanya kalau istilah mahasiswa ini KKN. Jadi setiap tingkat KKN di Cirebon, yang kedua saya KKN di
perbatasan Timor Leste. Hmm. Tingkat 3 saya KKN di perbatasan Papua Nugini. Tingkat 4 saya KKN di Pandeglang. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, jadi kita tuh nggak merasa kaget sama masyarakat apa yang harus kita kerjakan. Dan di sini juga saya selama 1 tahun ini belum dihitung kerja sih. Kalau di sistem BPDN itu dihitung magang. Jadi kita satu tahun setelah kelulusan kita dimagangkan di daerah provinsi asal. Persiapan ke dunia kerja. Jadi insya Allah bulan ini kami penempatan. Doain aja semoga penempatan saya yang Sesuai Sesuai. gitu ya dengan apa yang diinginkan bosku gitu. walaupun kami tetap harus siap sedia di mana saja kan. Dengan yang tadi tuh buat memberikan apa tadi pelayanan dan Layanan. bisa mengikat bangsa dan pemberdayaan tadi gitu. Baru tahun ini juga nih kalau misalnya di PDN tuh ada semacam program KKN gitu Ya. yang itu bisa milih atau gimana? Enggak. Oh ditentuin per per per, Ya. per tingkat itu kita kelompoknya itu juga ditentuin gitu. Ya, bertingkat itu kita tuh tapi satu tempat. Oh tetap. Tapi di kelompokin. Misalnya kayak kami punya satu tingkat itu di Cirebon misalnya. Itu dibagi-bagi, ada di kabupaten ini atau di kecamatan ini, di desa ini, di desa ini. Satu desa tuh palingan 10 orang, 12 orang. Tadi sempat disinggung bahwa ada di perbatasan Timor Leste Ya. dan juga di perbatasan Papua Nugini. Ini agak menarik nih. Mungkin bisa diceritakan secara singkat aja gitu ya. Gimana sih rasanya hidup di perbatasan yang mungkin ada satu gambaran apa ya, persepsi orang nih tinggal di perbatasan ini kayak gini. Sebenarnya hal atau kenyataannya gitu di lapangan tinggal di perbatasan itu kayak gimana sih? Pelayanan pemerintahnya kayak gitu sih di perbatasan. Kalau pengalaman saya kan alhamdulillah memang di presiden kita tadi Bapak Jokowi prioritaskan daerah perbatasan. Jadi ketika kami berkunjung ke sana memang pembangunan lagi digencarkan saja. Di sana juga fasilitas pemerintahan juga lagi diperbaiki. Jadi alhamdulillah memang di kita apresiasi lebih diperhatikan, lebih peningkatan. Sehingga jika memang dulu kalau lihat 20 tahun yang lalu memang perbatasan itu diatur tinggal, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Tapi alhamdulillah untuk masa ini sudah dapat bersaing dengan daerah lain. Tinggal dipoles sedikit. Dengan adanya program dari pemerintah gitu, terus dari kepemimpinan Pak Jokowi, ya sebenarnya di perbatasan itu nggak susah amat Ya. gitu lah ya bahasanya. Tapi jangan dibandingkan dengan kota. Iya. Ya, jauh. Kota sudah punya kehidupan sendiri. Ya. Ya dari sekian banyak perbincangan kita ini juga udah waktunya udah hampir mau maghrib gitu ya. Mungkin setiap teman ngobrol gitu di Dialog Tabung Pengalaman ini akan membagikan satu kalimat, baik itu kalimat motivasi, bisa jadi juga prinsip hidup, atau kalimat kutipan dari seorang tokoh. Mungkin bosku Pitra bisa membagikan gitu dengan bosku yang lain. Mengenai prinsip saya agak jabarkan dikit. Ya, prinsip saya ini kalau mengenai saya menjalankan kehidupan ini, saya berprinsip saya tidak ingin kaku, saya ingin fleksibel karena apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar di negara lain. Walaupun itu benar di sini, belum tentu di tempat lain itu benar. Itu tuh saya ambil pelajaran bahwa saya lebih suka dikoreksi, lebih suka dinasihati dibanding saya didiamkan. Jadi dengan begitu saya dapat diperbaiki. Terima kasih bosku sudah berbagi kisah tabung pengalamannya di channel kita. Semoga nanti bakal ada apa penempatan gitu ya, penempatan resminya nanti setelah yang 1 tahun tadi ya. Semoga sesuai dengan rencana, amin. Sekian, terima kasih.